Selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya Franska pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan singkat kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan, biar Engkau berkati siapa mendengarkannya, boleh diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan membaca dan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, yaitu demikianlah firman Tuhan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini renungan singkat kita akan saya beri judul atau beri tema, yaitu tentang Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu sendiri? Mungkin sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang mengerti, tapi kita mau sama-sama belajar kembali, yaitu Roh Kudus adalah anggota tubuh ketiga tubuh ketuhanan. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia sering dirujuk sebagai roh atau Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, atau Sang Penghibur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kerap kali kita bertanya gimana sih atau bagaimana sih bentuk daripada Roh Kudus itu atau lambang-lambang daripada Roh Kudus. Mungkin saya akan sedikit terangkan di sini. Kalau ada yang salah dikoreksi saja, tetapi ada beberapa, mungkin lebih banyak lagi. Tapi Roh Kudus yaitu bisa dalam simbol urapan, yaitu api, bisa awan atau sinar, bisa berbentuk tangan, jari, atau bahkan burung merpati. Nah, apa sih peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yaitu bisa sebagai sumber kekuatan kita. Roh Kudus yang membimbing kita dalam mengambil setiap keputusan, baik itu keputusan yang benar, tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan saat kita mau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus membuat kita, membuat hati kita yang mungkin tadinya kita dalam amarah, dalam hal yang jahat, Roh Kudus itu bisa memberikan ketenangan, kedamaian, atau kedamaian di dalam hati kita saat Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu bisa menuntun kita untuk hidup benar atau hidup sejalan daripada kehendak Tuhan. Yang tadinya kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita, memampukan kita. Yang tadinya kita mau melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan atau mengingatkan kita untuk terus hidup sejalan daripada kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sih kita bisa mendapatkan Roh Kudus itu? Saya akan bacakan, yaitu Yesus sendiri mengalami hal ini sesuai yang disampaikan dalam Injil Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dengan kata lain, Yesus menerima Roh Kudus karena dibaptis. Di dalam Matius 3:13 dikatakan bahwa maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Untuk kita bisa mendapatkan Roh Kudus itu sendiri, kita harus dibaptis. Selain daripada dibaptis, untuk mendapatkan Roh Kudus itu sendiri, mungkin kita harus melepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang menyakiti hati kita, orang yang mau berbuat jahat kepada kita, kita harus ampuni. Mengampuni setiap orang yang menyakiti kita, sehingga Roh Kudus itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya punya suatu kesaksian dulu, saya ingat banget, saya lupa tahunnya, mungkin tahun 2017 waktu gereja yang lama, tempat saya lama, GPDI Ebenezer itu mengadakan KKR waktu itu sekalian, pokoknya acara di puncak itu. Saya waktu itu melepaskan pengampunan, kepahitan kepada ayah saya sendiri.
berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Mungkin ayah saya menyakiti hati saya, membuat luka di hati saya ampuni pada saat itu. Saat saya mengampuni, saya berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba saya melihat seperti bayangan tangan mengangkat tangan saya, saya melihat ada bayangan putih seperti tangan dia mengangkat saya. Pada saat itu ada di hati saya tuh merasa tenang, saya merasa nyaman, saya merasa lega, tubuh saya seperti merasa ringan, saya merasa seperti ya saya lahir baru, saya hidup baru pada saat itu. Saya minta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa saya. Tiba-tiba seperti ada tangan yang mengangkat tangan saya, bayangan putih gitu. Pada saat itu saya yakin mungkin itu adalah, waktu itu saya nggak ngerti, mungkin kalau pada saat ini mungkin itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus yang memberi pada saat mengampuni orang yang menyakiti kita. Roh Kudus itu masuk dan bisa hadir di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pada saat untuk mendapatkan Roh Kudus itu sendiri, selain dibaptis, ya kita harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, sehingga Roh Kudus itu bisa masuk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri itu dia membimbing kita, menuntun kita, menghibur hati kita untuk kita hidup seturut dan kehendak daripada jalan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan. Mungkin ini saja firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan percaya setiap apapun yang kami lakukan di hadapan-Mu, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan semua itu, untuk hidup seturut jalan dan kehendak daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar firman yang singkat ini memberikan kami kekuatan untuk hidup lahir baru dan hidup dipenuhi oleh daripada Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.